Pagi ini kita bertemu lagi di ibadah online. Adik-adik semua sehat kan? Nah, pagi ini pasti luar biasa karena Tuhan cinta kita semua. Kita mau bersukacita di dalam Tuhan. Yuk, kita akan sama-sama mulai ibadah pagi hari ini. Kita akan nyanyikan lagu Yesus Kupanggil. Ayo semuanya menyanyi buat Tuhan. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yuk, semua sama-sama memuji Tuhan. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Ayo anak-anak, sekarang kita akan sama-sama tutup mata, lipat tangan. Kita mau sama-sama berdoa. Yesus yang baik, terima kasih buat pagi yang indah ini. Kalau kami boleh bersama-sama untuk beribadah online di pagi ini Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu, kasih sayang-Mu, kesehatan yang sudah Engkau beri di pagi hari ini. Sebentar kami akan mulaikan ibadah pagi ini. Kami akan memuji, membesarkan nama Tuhan. Pakai kami Tuhan, untuk senantiasa setia akan Engkau. Terima kasih Bapa, kami akan siap memuji Engkau. Haleluya, amin. Ayo adik-adik, sekarang kita akan memuji Tuhan. Kita mau pakai tangan kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Pakai mulut kita untuk memuji Tuhan. Gak ada yang diam, semuanya harus nyanyi, bersukacita. Kita nyanyi lagu Kerja Buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan,
mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Ayo semua nyanyi, kita gerak. Ayo gerak semua, ayo goyang semua. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Ayo gerak lagi, kita nyanyi lagi. Sudah selesai? Sudah nyanyi? Sekarang kita mau siap-siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk, sekarang siapkan hati kita untuk sama-sama duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu Firman-Mu. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ayo adik-adik, kita akan sama-sama tunduk diam di hadirat Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Kita sama-sama tunduk diam di hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kalau kami sudah memuji Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Pakai kami Tuhan untuk senantiasa taat akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, senang sekali pada hari ini kita berjumpa lagi ya. Oke, hari ini kita bersuka cita, kita mengucap syukur karena kita sudah ada di bulan November. Wah, luar biasa ya, sudah di bulan November. Tak terasa, 1 bulan lagi kita akan berada di bulan Desember. Ada apa ya di bulan Desember? Wah, tunggu kejutannya nanti. Baik, sekarang kita siapkan hati kita. Kita tadi sudah memuji Tuhan, kita sudah memuliakan nama Tuhan. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi, mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita, menyiapkan pikiran kita, menyiapkan seluruh tubuh kita, pendengaran kita, mata kita, semuanya untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk kita menerima berkat dari Tuhan. Oleh sebab itu, hari ini mari kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus,
Kami bersyukur kepadamu untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk bulan yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami masih boleh menikmati bulan ini Tuhan, dan kami boleh mengucap syukur sepanjang bulan yang telah lalu. Kami boleh Tuhan berkati dengan kesehatan, kekuatan daripada Engkau. Dan saat ini kami masuki bulan yang baru, kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau dibekali dengan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami semua untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siapkan tanah hati kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, nah sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini Tante akan bercerita tentang sosok wanita, ya, yang luar biasa. Dia setia, dia mengasihi, dan dia mengasihi Tuhannya. Ya, mari kita dengarkan bersama-sama. Oke, sebelum Tante bercerita, Tante menampilkan gambar ini dulu ya. Siapa yang tahu gambar ini gambar apa? Ayo. Padi? Oh benar, ada yang menyebut padi itu kalau di Indonesia ya. Kalau di Indonesia itu disebut padi. Tapi kalau di luar negeri ini disebut, atau di Israel ini disebut dengan jelai. Ya, jadi ini adalah jelai. Gambar jelai. Nah, lalu apa hubungannya tadi dengan perempuan tadi ya, sosok perempuan yang Tante sebutkan tadi. Nah, Tante akan bercerita tentang kesetiaan Ruth. Ya, kesetiaannya Ruth. Pasti kalian berpikir, apa hubungan jelai dan Ruth? Siapakah Ruth ini? Mungkin ada yang sudah tahu siapa Ruth? Ayo angkat tangan mungkin yang tahu siapa Ruth. Disebutkan saja di rumah ya, disebutkan kepada papa dan mamanya. Ruth itu siapa? Baik, sebelum Tante melanjutkan ke berikutnya, Tante mau baca satu kisah di dalam firman Tuhan tentang siapakah Ruth ini. Ya, mari kita bersama-sama membuka di dalam Rut 1 ayat yang pertama. Kita mulai dari sana ya. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab, dan untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, dan yang kedua bernama Ruth. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Nah, jadi kalian sudah tahu kan siapa Ruth itu? Benar, Ruth itu istri dari anak Ibu Naomi. Jadi Ruth itu menantu Ibu Naomi. Nah, kemudian apa yang terjadi dengan gambar ini? Kenapa ada perempuan yang pergi meninggalkan mereka berdua? Siapakah mereka berdua ini dan siapakah perempuan yang pergi meninggalkan mereka? Kita lanjutkan pembacaannya ya. Di ayat yang kelima, lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan
masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Kemudian Tante lanjutkan di ayatnya yang ke-14 ya. Menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Ya, jadi kita tahu siapa yang pergi meninggalkan kedua orang ini. Ya, dia adalah Orpa. Dan kedua orang ini, ibu ini adalah ibu Naomi, dan yang di sebelahnya adalah Rut. Ya, jadi Rut mengikuti Naomi pulang ke Yehuda. Nah, tapi ternyata ketika sampai di sana, ketika sampai di Yehuda, semua harta benda Naomi yang dulu ditinggalkan ketika kelaparan terjadi, itu semuanya diambil orang. Dan Naomi tidak memiliki apa-apa lagi. Maka Rut ini berinisiatif, Rut ini ingin mencari makan, ya, mencari pekerjaan supaya mereka bisa makan, yaitu dengan memungut jelai di ladang orang lain. Ya, jadi Rut ini memungut jelai di ladang orang lain bersama dengan wanita-wanita yang lainnya. Ya, kemudian ternyata ladang itu adalah milik Boas. Ya, Boas dan pegawainya ini perhatikan. Boas bertanya, siapa perempuan itu? Karena Boas baru melihat Rut ada di situ. Ya, nah kemudian si pegawainya ini mengatakan kepada Boas bahwa itu adalah menantu dari Naomi begitu. Dan kemudian Boas menghampiri Rut, mengatakan kepada Rut, baiklah kamu mengambil jelai saja di sini, tidak perlu ke ladang orang lain. Jika kamu haus, jika kamu perlu makan, kamu bisa bersama-sama dengan pegawaiku yang lain untuk makan dan minum bersama dengan mereka. Jadi Rut sangat bersuka cita. Dia mengambil mengambil jelai-jelai yang tersisa, yang ditinggalkan orang, dan dia membawa pulang. Dia senang, Naomi juga senang karena mendapatkan makan. Mereka bisa makan pada hari itu dan hari-hari berikutnya karena sudah pasti bahwa Rut itu akan bekerja di ladang Boas. Nah, kemudian Rut bercerita kepada ibu Naomi bahwa dia ada di ladangnya Bapak Boas. Lalu ibu Naomi senang sekali dan mengatakan kepada Rut bahwa itu adalah penebusnya. Penebus orang yang berhak menebus semua milik Naomi. Maka Naomi menyuruh Rut untuk menemui Boas di tempat pengirikan. Nah, kemudian Rut menemui Bapak Boas. Bapak Boas waktu tidur dan dia kaget ketika dia terbangun, dia melihat perempuan ada di sampingnya. Kemudian dia berkata, apa keperluanmu? Begitu. Dan Rut menceritakan semua keadaannya, bahwa Boas ini adalah orang yang berhak untuk menebus mereka, orang yang berhak untuk menebus semua harta milik mereka. Kemudian Boas berjanji bahwa dia akan mengurus semuanya itu, dia akan mengumpulkan para tua-tua di kota, dan dia akan bertanya siapa nanti akan berhak. Kalau tidak ada orang lain, maka Boas yang akan menebus harta benda, harta milik Naomi tersebut. Nah, kemudian sesuai dengan janjinya, Boas kemudian mencari tahu, dan ternyata tidak ada orang lain yang mau menebus milik Naomi. Maka Boas menebus milik Naomi. Ya. Kemudian Boas juga menikah dengan Rut, sehingga kemudian Rut melahirkan seorang anak laki-laki dan dia memberi nama Obed. Siapa yang tahu Obed ini? Obed ini adalah bapaknya Isai, dan Isai itu adalah bapaknya Raja Daud. Nah, jadi Obed ini, bayi kecil ini adalah kakek dari Raja Daud nantinya. Ya, dan dari keturunan Obed ini, dari keturunan Raja Daud, muncullah Tuhan Yesus. Lahirlah Mesias, sang juru selamat yang sesungguhnya, penebus yang sesungguhnya yang akan menebus dosa-dosa kita.
Nah, itu sebabnya Tuhan Yesus sudah menebus kita semua dan Dia lahir dari keturunan Raja Daud. Dan kita bersyukur, kita melihat di sini bagaimana kesetiaan dari Ruth itu menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Kesetiaan dari Ruth itu membuat dia berada melahirkan keturunan yang nantinya akan Tuhan pakai untuk melahirkan penebus. Jadi adik-adik yang dikasihi Tuhan, dalam setiap hal dalam kehidupan kita, Tuhan itu punya rancangan yang luar biasa. Jadi mari kita mengucap syukur, kita tetap setia kepada Tuhan seperti halnya Ruth. Nah, ayat hafalan kita untuk hari ini adalah bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Itu terdapat dalam Roma 8 ayat 28. Jadi, inilah yang Tante mau sampaikan. Mari kita tetap setia, tetap mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bagaimana ceritanya tadi adik-adik? Luar biasa bukan? Seorang perempuan bernama Ruth yang luar biasa, yang begitu mengasihi Tuhan, yang begitu mengasihi orang tua, walaupun itu bukan orang tua kandungnya. Tapi dia penuh hormat dan dia penuh kasih. Dan dari situ dia melihat bagaimana Tuhan berkarya luar biasa. Oleh sebab itu kita belajar dari Ruth bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kita, kita belajar untuk selalu mengucap syukur, untuk kita selalu belajar untuk percaya kepada Tuhan. Karena di balik semua itu, Tuhan pasti punya rancangan yang luar biasa buat kita semua. Mari kita semua tetap bersukacita, tetap setia, dan mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini, dan kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami menjadi anak-anak yang penuh kasih, anak-anak yang setia kepada Tuhan, dan anak-anak yang selalu mengucap syukur untuk setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati orang tua kami, berkati lingkungan sekitar kami. Kami mengucap syukur kepada Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.